jangan berhenti berbuat baik, karena sejati sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Nur Mautina di Populai Pod. Oke teman-teman, hari ini Populai Pod kedatangan tamu spesial nih, yang pastinya gak asing lagi di Universitas Malikus Saleh. Penasaran? Oke, langsung saja kita ulang. Ini dia Bang Ariski. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bang, ini sebelumnya ya, mungkin bagi kami Abang ini sudah familiar, tapi mungkin ada nih penonton yang gak kenal sama Abang. Boleh nggak Bang perkenalan diri dulu? Oh, baik. Perkenalkan, nama saya Ariski RM. Saya berasal dari jurusan Sastra Indonesia, itu di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Alamat saya di Biren, tepatnya di Kecamatan Somalanga, Provinsi Aceh. Bang, ini saya dengar nama Abang ada RM-nya. RM itu apa sih Bang? Oh iya, ini sebenarnya pertanyaan ini baru terjawab waktu abang semester 1. Jadi kebetulan ada satu dosen mata kuliah yang bertanya, apa singkatan dari A dan apa singkatan dari RM. Jadi kebetulan di situ juga saya nelpon langsung ditanyain di ruangan, apa kepanjangan nama kamu? A itu apa? RM itu apa? Langsung nelpon mama, apa nih kepanjangan A sama RM? Itu bayangin, berarti saya kelahiran 98, berarti baru tahu kepanjangan Ariski RM-nya masuk kuliah. Bilang sama mama, A itu Ahmad, RM itu Ramadan. Terus tanyain lah kan, kenapa sampai disingkat-singkat? Dulu kamu bandel kali katanya, makanya harus diganti nama. Kan kalau bandel-bandel itu pergi ke tempat-tempat tungku ke ustadz gitu kan, digantiin lah nama. Jadi Ariski RM, nggak Ahmad Rizky Ramadan lagi itu. Oh, jadi pertanyaan itu baru muncul saat kuliah. Iya. Waktu SMP, SMA nggak kepikiran apa RM, penting RM. Enggak, yang penting RM. Kan kita bodo amat juga. Tapi ada dipanggil RM, ada yang manggil Rizky, ada yang manggil A bahkan. Sampai kayak gitu lah. Tapi banyak tuh yang DM nanyain RM apa bang, A apa bang. Siapa Berarti baru itu dijawab yang nih, DM? banyak. Itu apa jangan-jangan DM itu cuma apa namanya, pura-pura tanya RM, Enggak, kan mungkin. minta WA. Tapi kan nggak bisa kita pungkiri bahwa manusia ini kan banyak yang penasaran. Mungkin dia penasaran RM ini, kenapa RM sih? Apa RM ini gelar kayak SPD, mungkin SE, SIKOM, kan nggak tahu. Jangan-jangan RM itu sarjana Ringgit Maya. Iya, bisa jadi. Iya Bang, kalau Abang bilang tadi orang itu sering penasaran, saya juga penasaran sekarang. Kenapa orang semanis Abang ada di depan saya? Aduh, penasaran saya, kok bisa ini ya? Oke Bang, jadi saya dengar-dengar nih dari informasi, Abang ini aktif di organisasi, betul Bang? Iya, belajar di organisasi, nggak aktif. Jadi karena belajar mungkin dan mau peduli sehingga bisa aktif ya gitu. Organisasi apa aja itu Bang? Boleh nggak diceritain? Kalau organisasi, saya belajar di SMUR, Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Luxmawi. Nah, jadi di situ kita diajarkan bagaimana cara memanusiakan manusia, bagaimana cara berbakti, bagaimana cara melihat orang miskin, bagaimana kita menyetarakan diri kita sama orang lain. Di situ kita belajar semua. Sehingga bisalah ilmu-ilmu yang saya dapat di SMUR bisa kita bawa ke kampus. Seperti kemarin mungkin kayak ada dibuat pemilihan raya sehingga terpilih juga kan menjadi presiden mahasiswa sementara kemarin. Gitu. Jadi SMUR itu bukan organisasi kampus? Enggak, SMUR itu organisasi eksternal kampus. Bukan di internalnya. Bukan di internalnya. Tapi saya tertarik, tadi Abang bilang katanya di SMUR itu memanusiakan manusia. Iya. Gimana itu? Manusia kok dimanusiakan? Gimana tuh Bang? Sekarang kita pernah nggak ngerasa kalau kita itu memang benar-benar dimanusiakan? Contohnya, ada satu mata kuliah yang dari mata kuliah itu dosennya memberikan beban yang tidak setimpal dengan beban yang dialami oleh mahasiswa. Contohnya, kan dosen ini tidak mengetahui latar belakang mahasiswa, ekonominya seperti apa. Contohnya, ada yang mahasiswa yang untuk kuliah dan bertahan hidup di perantauan, dia harus jualan gorengan, dia harus nyuci baju orang. Biar kenapa? Biar dia bisa hidup dan bisa makan. Nah, belum lagi dengan beban yang diberikan dosen. Contohnya seperti tugas yang sudah cukup luar biasa. Apakah itu sudah memanusiakan manusia? Apakah itu sudah membuat manusia sewajarnya sebagai manusia? Begitu mungkin.
Jadi sebelum kita berbicara terlalu jauh, kita juga harus paham konteks apa saja yang masuk ke dalam narasi memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi bagus ya ini penjelasannya, dan semoga dosen-dosen juga nonton dan tugasnya jangan banyak-banyak kali Bang. Iya. Oke Bang. Jadi sekarang masih di Semur itu juga? Masih, karena kalau di Semur itu mungkin kalau tempat kita belajar ya di mana saja kita bisa belajar ya. Tapi saya memilih Semur itu karena memang saya lihat tidak ada penyekatan dan tidak ada orang yang dituhankan di situ. Istilahnya kami memang betul-betul belajar bersama di situ, dan kami di situ juga memang benar-benar menjadikan alam sebagai sekolah. Jadi kami tidak punya sekret yang mahal, tidak punya peralatan yang mewah, tapi memang tempat dan rumah kami adalah alam, dan kami bisa belajar dimanapun seperti itu, bahkan Seperti pada kami binatang juga. sendiri. Seperti kami juga, nggak ada yang mewah ini Bang. Oh, udah mewah ini. Oh, udah mewah seperti Iya, ini. udah mewah ini. Kalau organisasi lain Bang yang internal di kampus ada? Internal di kampus mungkin di BEM universitas sebelumnya waktu 2019 itu masa Bang Rehan, saya sempat menjadi bendahara umum sama Bang Rehan. Terus tahun kemarin sempat menjadi presiden mahasiswanya, ketua umum terpilih. Terus di himpunan juga di BEM fakultas. Kalau sekarang organisasi masih lanjut yang internal? Kalau organisasi di internal enggak lagi. Abang sudah semester berapa? Abang udah semester 10. Astagfirullah, itu udah S2 Bang. Seharusnya ya. Tapi nggak apa-apa, semester itu apalah arti semester. Yang penting kan ilmu Bang. Kan semakin lama kita kuliah semakin banyak ilmu. Ini kan lagi cari-cari ilmu sama kalian juga nih. Kami juga sedang membutuhkan ilmu juga dari Abang ini. Terima kasih sekali sudah datang. Iya. Oh iya Bang, ini selain Abang kuliah juga, Iya. organisasi Semur itu juga, ada nggak sih kesibukan lain yang sedang Abang lakukan itu? Kesibukan lain kalau sekarang sih ya fokus kepada diskusi-diskusi ringan sama teman-teman. Kayak ada Ridho juga di sini kan, ada beberapa teman-teman lain. Jadi ya fokus kepada agenda-agenda kerakyatan lah, kayak ngebasis, terus peduli juga terhadap soal-soal konflik agraria, perampasan tanah kan. Jadi mungkin teman-teman tuh bisa juga paham soal-soal itu. Kalau sekarang di Aceh Utara lagi gencar-gencarnya itu di Batu Lapan, di Batelapan Simpang Keramat. Itu ada ada kasus perampasan lahan, yang mana lahan diambil sama satu PT yang udah lumayan juga, PT Sakti Agung namanya. Dan proses pengadvokasiannya itu udah hampir setahun juga dilakukan sama teman-teman mahasiswa di Aceh. Sama teman-teman semua juga yang fokus mengorganisir kan. Saya dengar dari penjelasan Abang ini, sebenarnya saya juga sedih. Kok saya nggak tahu tentang itu Bang, yang di Batu Lapan itu. Seharusnya mahasiswa yang harus tahu Bang kan? Iya nggak sih Bang? Iya, makanya tugas pokok kita sebagai mahasiswa sekarang sudah kita lupakan ya, sebagai agen of social control seharusnya, yang mana kita harus peduli terhadap isu-isu sekitar. Tapi kita masih biasa aja tuh, kita kuliah di Universitas Maliku Saleh dengan gedung yang lumayan, dengan fasilitas yang lumayan. Tapi sekeliling kita masih bisa melihat sebenarnya ada rumah-rumah kecil, masih banyak pengemis-pengemis, masih banyak anak-anak ketika kita duduk di prep, ketika mungkin kita duduk di samping Islami, ada anak-anak dengan pulang sekolah, pakai baju sekolah, tapi dia minta sumbangan, bang minta uang 2.000 bang minta uang 5.000 bang buat makan. Kita melupakan hal-hal itu. Seharusnya kita bisa mengulik kenapa dia sampai seperti itu, bagaimana kepedulian dinas sosial terhadap dia, bagaimana tugas kita sebagai manusia menjadikan dia sebagai manusia juga, tugas manusia berpendidik misalnya, seperti itu. Itulah berarti mahasiswa jangan cuma datang ke kampus belajar, tapi kita juga harus peka ya Bang. Ya seharusnya. Tapi ya seharusnya juga kita bisa melupakan ya hal-hal yang berbau bisnis yang ada di kampus ya, contohnya seperti penjualan buku yang dipaksakan oleh dosen. Mungkin banyak kan, itu banyak mahasiswa yang ngadu ke saya tuh, ngadu masuk DM, bang ini ada dosen yang maksain saya untuk beli buku cetakan dia, dan kalau nggak beli bang itu nanti bakalan berdampak sama nilai. Seharusnya kan dosen ini harus paham juga kondisi ekonomi si mahasiswanya ini seperti apa. Apakah memang dia mungkin untuk makan buat besok aja dia masih mikir nih, tapi dipaksain beli buku yang 100.000, 150.000. Yang padahal dosen ini kan harus mikir juga bahwa esensi ilmu itu nggak cuma terdapat di buku dia, tapi dia bisa belajar dan cari di mana aja. Kan sekarang bukan tahun 6 ya, bukan tahun purba. Dia punya gadget,
dan kan bisa juga nge-searching ilmu-ilmu jadi itu sendiri seperti Iya itu. Bang, pernah juga saya dengar permasalahan seperti itu. 100.000, kalau 100.000 itu makan ayam geprek udah 10 kali Bang. Gitu lah kira-kira. Jadi Bang, sekarang Abang udah ada organisasi, kesibukan, ada lah pokoknya diskusi-diskusi. Kalau hobi sendiri pastilah ada waktu untuk hobi. Iya. Hobi Abang apa Bang? Hobi ya, kalau hobi ya, tenis meja dulu sempat jadi atlet juga, atlet tenis meja, terus musik, baca paling. Kalau saya Bang kan dulu hobi saya itu membaca, tapi selama kenal Abang kayaknya hobi saya mau pandangin Abang aja nih. Astagfirullah, ini jangan ditiru ya. Inilah Bang, kalau podcasternya Boya yang kayak gini. Siapa nih abang Boya? Saya, Oh, iya. Boya betina, lebih bahaya Bang kalau Boya betina. Oke Bang, Abang bilang tadi hobinya itu Musik. Abang punya band? Enggak punya band sih, enggak, cuman suka-suka aja, suka musik aja, kayak tenang aja gitu dengan musik. Pernah nggak sih yang kalau lagi ada masalah terus milih pakai handsfree, duduk sendiri terus kayak tenang gitu? Pernah? Saya kalau punya masalah mungkin lebih ke nangis ya, Nangis. terus cerita sama orang tua habis itu, oh tenang. Iya, beda-beda. Kalau saya sih kayak duduk dengar handsfree sendiri, tenang, kayak tenang aja gitu kalau dengar musik. Makanya salah satu hobi juga musik juga. Kalau saya tapi kayaknya sekarang udah berubah juga. Apa tuh? Ini saya mau rekam suara Abang kalau ada sedikit suara, aduh ya udah tenang aja gitu. Apalagi kalau bisa ketemu langsung lihat senyumannya, masya Allah. Oke Bang. Tapi Abang bilang nggak ada band. Saya lihat di Instagram Abang ada tuh kok yang Oh, itu teman-teman nge-jam, teman-teman buat main-main alat musik. Jadi ada yang bisa main alat musik. Kami kayak nyewa studio. Jadi nyewa studio barang 100.000 ataupun 75.000 ya kami main bareng di situ. Ada yang bisa main bass, ada yang bisa main gitar, ngedrum, terus nyanyi. Jadi kayak collab, kayak band ngasal-ngasalan gitu. berapa jam itu kalau segitu bayarannya? Tergantung kalau lagi sakit kepala mungkin sampai 2-3 jam. Kalau Abang bagian apa? Abang tergantung, kadang juga nyanyi, kadang juga bass gitu. Berarti bisa nyanyi Bang ya? Enggak, belajar mana bisa Nah, enggak. kalau bisa bolehlah kami dengarkan suara Enggak, emasnya. Ya udah nggak apa-apa, nanti soalnya Abang ini malu di depan kamera, tapi nanti saya bilang Abang nyanyi ya untuk saya. Oke Bang. Hobi Abang selain musik tadi juga menulis, betul Bang? Membaca. Kalau membaca itu kan adalah salah satu inspirasi kita untuk menulis, ya nggak sih? Iya juga. Soalnya saya lihat nih di IG Abang, kalau udah ada foto itu captionnya panjang sekali dan menyentuh hati gitu. Hobi juga berarti Bang? Iya, terus itu kalau nulis kadang pasti ada maksud ya, lebih maksud ke penyadaran ataupun memang kayak apa yang dirasain sekarang. Tapi nulis itu juga bagian dari membuat diri tenang. Coba deh kalau misalkan memang ada masalah, kalau nggak mungkin cerita sama teman, mungkin kan ada teman-teman yang double face sekarang, yang bermuka dua ya kan. Mungkin takut buat nyeritain, ini pasti cerita sama orang lain. Coba nulis kayak curahin sendiri apa aja tuh, soal cinta, soal hidup, pasti bakalan kayak agak tenang juga gitu. Iya, kalau Coba itu tes. saya Pernah. pernah. Kalau udah misalnya mau cerita ke orang tua gak enak, bisa tentang cinta, masa kita cerita Oh, ke iya. orang tua? Lebih Mau milih cerita nulis ke ya? teman, nanti takut ketahuan, misalnya waktu jumpa cie-cie kan gak enak. Makanya Jadi, lebih milih nulis. Tulis aja Iya. gitu. Tapi nanti kalau udah lama-lama, aduh gak suka lagi, jeropek gitu. Malu lah ketahuan baca sama teman. Oke Bang. Tadi udah ada tuh banyak ya hobinya. Kalau demo hobi apa kan? Atau bukan sih? Demo itu sebenarnya bukan hobi tapi keharusan. Keharusan bagaimana itu? Karena ya mendiamkan kesalahan adalah kejahatan ya. Ya, wah, keren. Kan kalau kita tahu itu salah dan kita diam, ya berarti kita kan membiarkan kesalahan, dan kesalahan itu otomatis bakalan diulangin terus sama pembuat kesalahan itu sendiri. Nah, makanya kita butuh kritik di situ. Untuk Kayaknya- apa? Untuk menyadarkan. Iman Abang kayaknya kuat. Soalnya gini loh Bang, saya Apa pernah tuh? dengar Kok ya. nggak bisa menakar iman seseorang. Bukan itu maksud saya ini. Kan saya pernah dengar tuh hadis Nabi kalau nggak salah saya kan. Kalau ada kejahatan, kalau kita itu berani, itu dengan apa? Tindakan langsung. Tapi kalau kita tidak mampu dengan tindakan langsung, maka dengan perkataan. Kalau tidak mampu dengan perkataan, selama-lamanya iman Iya, adalah dengan hati. dengan hati. Berarti Abang termasuk kuat lah langsung ini, woi kayak gitu Amin, ya. semoga terus. Semoga bisa berlanjut. Gak apa kalau imannya udah kuat, apa enggak menjadi imam saya butuh nih imam yang kuat. Tapi nggak apa Bang,
ini masih jomblo ini juga semua. Kalau misal ada yang pas, boleh taruh tuh bang, yang pacaran, Ya, taruh, pacaran ya. dosa, astagfirullah. Oke bang, ini abang kan hobinya keren-keren, organisasi keren-keren, wajahnya juga keren, OOTD keren. Kalau misal Oh, OOTD apaan? Bentar. OOTD, outfit of the day, maksudnya kalau kayak gini udah keren ini. Iya, keren-keren lu ya sekarang. Sebenarnya saya nggak itu juga, dengar dari dia kamu kok Pak. Kalau saya bilang baje gitu. Oh, baje. Bahasa Aceh ya? Enak bahasa Aceh, tapi karena ini formal, bahasa Indonesia lah. Oke bang, jadi abang, saya lihat nih di IG abang ada di 2017 itu fotonya abang ikut KONI ya? Ikut Apa itu? POSPENAS kemarin, POSPENAS. Apa itu? Pekan olahraga pelajar nasional. Nah, Itu mahasiswa, sudah mahasiswa. enggak, itu SMA jadi kebetulan kan ada Popda tuh, Popda Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Jadi kita dapat medali emas di situ. Nah, ada Pospeda. Jadi di Pospeda itu alhamdulillah kita dapat juara 1 se-Aceh. Abang dapat juara 1, jadi mewakili Aceh untuk di nasional di KONI sana. Jadi itu tenis meja. Tamat kuliah, tamat SMA untuk gara-gara itu tuh, untung ada prestasi itu. Kalau enggak tamat juga karena bandel kali mungkin dah. Tapi nggak apa-apa, nggak bandel, nggak ada cerita, iya bang kan? Iya, sempat dikeluarin juga dulu di beberapa sekolah kan. Astagfirullah, itu orang tuanya gimana tuh bang? Ya gitulah. Udah anak, mau gimana tadi? Ya mau gimana ya? Gimana anak ini, astagfirullah, ya udah tapi enggak. Bahkan waktu kuliah itu masuk kuliah ke sini sempat mikir nggak mau kuliah lagi. Kebetulan mama di apa juga di bagian ini juga, terus saya juga fokus di bagian pendidikan juga. Saya kayak kepala sekolah, terus mama ada kerjaan di sekolah juga kan, PNS juga. Ini nggak mau kuliah, nangis apa nggak mau kuliah, itu anak-anak lain udah pada kuliah semua, malu mama bla 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 bla, nangis kan. Nggak mau apa kuliah, ngapain kuliah emang, apa tak tengok tuh kawan-kawan kuliah ada tuh yang jadi apa bilang kayak gitu kan. Pokoknya kamu tugas kuliah aja, kamu ada mama suruh cari duit ini tuh. Itu kan udah lewat, SBM udah lewat tuh. Terus siap SBMPTN, ada apa lagi, SNM memang nggak dapat kita kan, nggak dapat kalau orang kita nggak dapat, cuman SBM dulu, SBM udah lewat, nggak ikut. Terus ya di Mandiri itu didaftarin sama mama daftarin, ini rupanya lewat, jadi paksain kan, pokoknya kuliah. Udah jadi kayak gini, dapat teman-teman, dapat pengalaman, alhamdulillah juga kan, karena dengar omongan orang tua. Iya, karena kuliah juga bisa ketemu jodohnya bang. Oke bang, jadi pertama abang ini nggak mau kuliah kan? Tapi setelah kuliah, kalau misalnya dulu nggak kuliah, kira-kira nyesal nggak? Setelah tahu kuliah gini loh, nyesal nggak kalau misalnya dulu nggak kuliah? Kalau esensi kuliah menurut kakak apa? Kalau saya kuliah itu yang pertama karena ingin mencari ilmu, walaupun itu mungkin alasan kesekian, tapi alasan utamanya juga karena ada bidik misi. Karena ada bidik misi, itu kan ada jajan juga. Daripada misalnya kita santai-santai di rumah, ilmu nggak ada, uang jajan nggak ada, yang mending kuliah, ada ilmu, ketemu teman-teman, ketemu abang. Itulah. Kalau menurut abang? Menurut abang ya sebenarnya ilmu bisa kita dapetin di mana aja kan. Tapi yang lebih miris kita lihat sekarang, ketika kita pulang di perantauan, misalnya kita orang jauh nih, kita pulang ke desa kita, dengan mayoritas di desa kita itu adalah orang-orang yang mungkin jenjang pendidikannya cuman menengah ke bawah, ya kan? Contohnya SMP ataupun SMA. Dengan congkaknya kita ngomong di situ dengan bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa buku, bahasa perguruan tinggi, kita menceritakan pengalaman kita seperti kuliah, pengalaman kita gimana mengambil ilmu di perguruan tinggi ya. Kalau seperti itu esensi kuliah yang dirasakan oleh mahasiswa sekarang ya, lebih baik pendidikan itu kan tidak diberikan sama sekali, itu kalau dibilang sama Pramudia. Bang, tadi abang juga ada sedikit singgung. Itu kawan-kawan orang-orang lain udah kuliah tapi nggak jadi apa-apa. Menurut abang, kuliah itu harus jadi apa-apa atau nggak mesti harus jadi apa-apa? Tergantung si dianya, dia kuliahnya untuk jadi apa-apa ataupun memang untuk nggak jadi apa-apa.
Karena kan banyak juga ya sekarang kita anak-anak, coba deh nanti kalau ada masuk mahasiswa baru tuh tanyain sama mahasiswa baru tuh apa tuh tujuan kalian kuliah. Nanti dengan banyak fashionnya, ada yang kuliah mau lihat-lihat kayak di FTV ya dah, dengan setelan-setelan keren, jumpa pacar, jumpa ini, jumpa itu, kan banyak juga yang mengekspektasikan kuliahnya kayak gitu. Terus ada juga yang mengekspektasikan kuliah tuh yang dibilang skripsi, apa sih skripsi itu? Gimana sih ribetnya anak kuliah? Ada juga orang yang mikirin kuliah, aku waktu kuliah, waktu SMA itu aku diatur harus berseragam apa. Kalau di kuliah nanti aku udah bebas mau pakai apa aja. Jadi aku bisa pamer outfit di situ, outfit yang pamer outfit di situ. Itu juga. Jadi esensi orang pergi kuliah ini nggak cuma buat ambil ilmu, nggak cuma buat belajar, enggak, tapi dengan berbagai macam. Makanya kita semua berkumpul di sini kan. Nah, dari situ juga kita harus meluruskan pandangan satu sama lain. Apa sih itu kuliah? Kuliah itu bukan untuk ijazah aja, makanya ada 3 perguruan tinggi itu, dan apa segala macam. Jadi kan tadi abang udah bilang ada orang yang mau pamer outfit, mau dapat pacar di kuliah. Abang sendiri nih, selain paksaan tadi, apa sih tujuan kuliah abang selain yang itulah? Tujuan kuliah? Ya sebenarnya cuman, kalau abang dari pertama kuliah cuman untuk Memenuhi apa yang disuruh sama orang tua, ya. Cuman buat, ya udah, ini biar mama nggak nangis lagi aja, ya udah kuliah. Agar tidak durhaka. Ya sebenarnya cuman itu, cuman karena mungkin niatnya untuk nyenengin orang tua, kita dapat juga hal-hal sampingan kayak ilmu, kayak teman-teman baik gitu kan, teman-teman yang setia yang terus ada di samping kita gitu. Terus kita dapat belajar juga sama teman-teman yang memang bisa dijadiin contoh buruk buat pengalaman kita nggak sama lagi gitu. Adalah. Pokoknya teman itu banyak jenisnya. Banyak jenisnya, banyak. Ada yang bisa kita jadikan apa? Kalau bisa kita manfaatkan semuanya itu baik. Teman-teman yang buruk mungkin dari situ juga kita bisa belajar, dan teman-teman yang baik juga di situ kita bisa belajar setia juga sama teman. Oke bang. Jadi selain pengalaman abang yang ikut tenis meja di KONI itu, kalau jumpa polisi itu gimana bang? Itu pengalaman nggak? Pernah nggak jumpa polisi? Itu ini seru nih ceritanya. Jadi baru-baru kemarin mungkin ada teman-teman ikut, ada nggak yang ikut aksi 11 April? Saya enggak bang. Di Banda Aceh. Jadi aksi 11 April kemarin kita ditangkap, abang ditangkap. Mungkin ada lihat video juga. Iya, makanya ini penasaran. Ya. Jadi itu mungkin langsung dicariin ya komando dari gerakannya. Jadi waktu begitu terjadinya chaos ataupun ada sentimen antara mahasiswa dan polisi di situ, itu polisinya langsung gabung abang sekitaran 6 orang. 2 orang dari sana, 2 orang dari sudut sana, 2 orang sudut sini, 2 orang di tengah. Dia kan mau lari tuh mengamankan diri, langsung dijegal, smackdown, di smackdown, terus ditarik di leher, di belakang tuh disepak-sepak pakai PDL tuh sama oknum ya. Kita nggak bilang apa, tapi oknum ya, sama oknum kena PDL, dimasukin ke dalam. Terus di situ di dalam mau dites urin, terus diambil HP juga diambil. Terus ada beberapa pertanyaan juga di sana ya. Kita biasa aja tuh. Nggak takut bang? Apa yang ditakutin? Gaji pukul-pukul kalau perempuan. Gaji polisi dari mana? Sebenarnya ya? Dari kita dong. Iya kan? Dari masyarakat kan? Iya. Tapi kan abang nggak takut dari kepung gitu, gitu? Biasa aja. Deg-degan nggak ada juga? Nggak mungkin lah. Pernah baca satu narasi ya, Populi di suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Iya. Nah, ini kan suara kita. Jadi suaranya memang harus betul didengarkan. Jadi waktu abang ditangkap itu, orang tua abang tuh nggak? Tahu tuh, nangis Gimana, ya. Makanya pulang dari Banda abang singgah dulu ke rumah, ada satu teman kan, ditanyain di mana dipukul. Kebetulan muka ada sedikit kembung di sini. Di mana dipukul? Yang ada mana dipukul? Dipukul. Udah biasa lagi. Kalau misalkan aku ada kayak adik aja tuh, kebetulan punya adik cewek kan. Kayak adik aja di rumah. Berapa bersaudara abang? 3. Abang? Anak pertama. Iya. Nggak apa, saya anak terakhir. Oh. Cocok kan? Cocok lah. Oke bang. Jadi waktu itu mama abang nangis juga? Iya, biasa lah orang tua kan. Khawatir mungkin. Dimarahin misal? Ngapain ikut gitu? Nggak dimarahin lagi kalau sekarang enggak.
Kalau dulu gimana sih Bang? Kuliah. Ngapain ikut ini itu gitu? Mending kuliah yang benar, biasanya kan Iya, gitu. mama nggak pernah bilang kayak gitu, nggak pernah kuliah yang benar. Pokoknya mama selalu bilang, kalau emang itu udah jalan yang mau pilih ya udah jalan. Nah, tapi jangan pernah udah jalan terus lari dari jalan yang mau pilih, jangan. Tapi kalau jadiin jalan itu sebagai pembelajaran silakan. Terus bilang juga sama mama yang paling ingat dah. Oh ayah, ingat dulu itu sebelum berangkat sini. Otak boleh sekeras apapun, kepala boleh sekeras apapun, itu juga ya. Hati jangan. Itu bilang ayah. Ingat selalu kata-kata Tuhan. Terus kan mikir juga maksud otak gimana nih? Maksud otak yang dimaksud ayah boleh sekeras apapun gimana? Kita boleh punya prinsip yang mana prinsip kita memang nggak bisa diganggu-gugat sama orang. Apa yang dibilang, kalau kita udah bilang A, itu siapapun orang terdekat kita mau mengubah cara pandang kita tetap A. Istilahnya kita udah mikir mentang-mentang untuk ngambil kesimpulan A, tapi hati kita jangan. Jadi istilahnya hati kita ada hal yang memang perlu kita tolong, kita jangan sampai menjadi manusia yang keras hati. Jadi manusia yang memang nggak bisa lagi bermanfaat untuk orang lain, terus memang lihat orang lain terluka biasa aja. Jangan kayak gitu. Itu mungkin maksud ayah. Kalau abang terjemahin sendiri, soalnya ayah siap bilang itu nggak terjemahin maksud otak itu gimana, maksud hati itu gimana, enggak. Cuman sekedar lepasin kata udah. Soalnya ayah orang kayak sok cool gitu ya. Memang ayah sering kayak gitu. Kalau sedih gak dinampain, padahal nanti kalau misalnya kangen, mama telepon disuruh sama mama, iya kan? Iya. Oh iya Bang, saya masih penasaran nih waktu sama polisi itu. Itu waktu sama polisi ada ditahan nggak atau langsung dibebasin? Kalau bisa ya, sampai ini abang duduk nih, siap ditolak, ditolak, dong. Ini meja di sini ada meja satu, ada meja sebelah situ abang, tolak bang gitu. Kalau ini di ini nih pipi, baru buat ini ya. Bukan kreak kali ya. Tahu abang ini senyum bang. Senyum gua remehin aku, bilang sama aku nonton remehin aku. Senyum lagi ya bang. Terus panggil mak komandannya ada. Panggil mak komandannya ada datang dari orang LBH kan, lembaga bantuan hukum buat jemput abang. Terus nggak lama kemudian teman-teman di luar sekitar ratusan orang itu udah dobrak-dobrak, keluarin pres kami, keluarin ketua kami gitu kan, keluarin bang RM gitu. Karena nggak sanggup nahan bendung, karena orang ini pada jemput suruh keluar abang semua. Ya makanya di situ dibawa keluar, ditanya, diwawancara di situ apa aja dibuat di dalam. Yang masuk TV itu bang ya wawancaranya? Iya. Itu? Enggak, itu yang masuk TV itu pasti postingan lama ya. Soalnya saya bang kan kalau stalking Instagram abang tuh dari bawah sampai ke atas. Itu postingan lama tuh yang masuk TV itu 2019. Itu pas RUU KUHP yang di sini, yang saya ceritain barusan itu pas kemarin. 11 April kemarin. Nggak ada di IG. Yang ditangkap, tapi videonya ada, cuman nggak ada ngepost di IG aja mungkin. Ada videonya ada. Tapi kalau saya kayak gitu, kalau perempuan takut lah bang. Di sana waktu ditangkap itu abang sendirian cuman yang dimasukin. Yang pertama yang ditangkap pertama bang, terus ada kawan dua lagi ya selanjutnya. Tapi yang diincar pertama itu abang ditangkap. Karena mungkin abang yang di depan, yang korban gitu. Tapi gini bang, katanya kalau demo itu kan harus kondusif gitu. Abang apa ya abang lakukan sehingga ditangkap? Apa ricuh gitu? Ricuh, mungkin ricuh, tapi bukan kita yang buat ricuh itu situasi di lapangan yang memang nggak bisa kekontrol. Jadi kita nggak bisa mastiin, oh ini nggak pernah ricuh, nggak bisa. Kita nggak bisa menjangkau emosi orang. Mungkin orang yang buat ricuh itu bukan sengaja dia buat ricuh, tapi memang udah kesel kali. Tapi ini loh yang aku rasain, aku lapar, orang tua aku lapar, bla bla bla, dengan alasan yang berbagai macam kan. Makanya sampai timbul kericuhan itu. Tapi miris ya, maksudnya demo ini kan adalah salah satu bentuk kita mengungkapkan perasaan dan pendapat, ya kan bang? Padahal Indonesia juga adalah negara yang menganut kebebasan berpendapat gitu. Terus sih, kok bisa gini? Menurut abang gimana sih? Apakah masih ada kebebasan berpendapat itu? Nggak tahu ya. Menurut abang? Podcast ya ini, podcast. Iya menurut abang, kan ini sudut pandang mahasiswa ini, bukan untuk memojokkan siapapun. Kalau sudut pandang untuk kebebasan berpendapat mungkin ada, tapi di ruang-ruang tertentu, dan yang bisa bebas berpendapat pun cuma orang-orang tertentu. Tanda kutip di situ ya. Mungkin segitu saja. Iya, semoga kita juga nggak ditangkap nih bang, takut juga kalau tiba-tiba ditangkap.
Soalnya gini loh Soalnya bang. sekarang udah ada RKUHP lagi ya, udah ada UU ITE, jadi kita bisa ditarik dengan berbagai dalih. Gitu. Jadi penguasa mempunyai alat apapun untuk membungkam siapa saja. Karena kalau Rocky Gerung bilang itu membuat hoax terbaik adalah penguasa, karena penguasa mempunyai segalanya. Dan bukan cuma masyarakat aja nih yang susah untuk berpendapat, bahkan ada nggak bang yang lihat di Apa ala yang itu yang mic dimatikan itu Oh kan iya, mau- iya, Puan Maharani ya, yang Puan matikan. Nggak apa-apa nih kita sebut. Nggak apa-apa kan memang dimatikan. Iya, maksudnya kan bukan cuma masyarakat bawahan aja yang susah untuk berpendapat. Yang Tapi- sudah duduk di sana pun Dipaksa untuk ikut sistem ya. menyedihkan lah bagi kita. Oh iya bang, ini kan ngomong-ngomong kebebasan berpendapat dan berekspresi itu kan bisa langsung seperti demo dan bisa juga secara tidak langsung ya melalui tulisan-tulisan seperti yang abang tulis di IG ya bang. Ini bang kan saya ada mengutip tulisan abang begini. Alam menyajikan yang terbaik bukan hanya untuk dilihat mata tapi juga dirasakan oleh paru-paru. Sampai kapan kita akan menghirup kebaikan alam yang makin lama makin diabaikan oleh otak bisnis. Pribumi dipaksa mengalah dengan tiang beton tiang beton para penggila uang. Itu gimana sih bang? Soalnya saya kan waktu baca itu kayak wah keren nih, otak bisnis. Gimana tuh? Bisa nggak? Tinggalnya di daerah mana? Saya Ah. Jilekat tuh yang ada waduknya. Oh, di daerah Los Mame ya? Enggak. Terus mame, tapi saya di desanya yang ada Kompi 4. Enggak tahu. Tapi yang maksudnya mau dibilang gini. Tahu nggak sih sama kasus-kasus penebangan hutan, penebangan liar? Terus tahu nggak sama pabrik-pabrik yang dibangun dengan tidak memperhatikan kelestarian alam? Terus kan dampaknya itu sebenarnya untuk manusia dengan ada penebangan hutan. Mungkin gajah tidak ada lagi tempat untuk berlindung sehingga turun ke desa dan menghancurkan tanaman-tanaman yang ditanam oleh orang-orang desa. Terus ada juga mungkin pabrik-pabrik yang dibangun, yang dari pabrik itu mungkin ada akan lahir polusi air, polusi udara dari pabrik tersebut, dan itu kan juga merusak alam. Itu untuk apa? Kan untuk keuntungan sepihak, keuntungan pabrik itu sendiri. Jadi seperti itu. Gini bang kan, saya tentang ngomong-ngomong tentang pabrik yang dibangun, ada satu pabrik di sini tapi nggak saya sebut ya. Itu pabrik sawit. Kalau polisi udara, astagfirullah pokoknya sampai ke desa saya yang jauh aja, polisinya itu Kayaknya tahu tuh pabrik sawitnya ya. apa? Pabrik sawit yang dimaksud tahu tuh. Oh, abang tahu. Pokoknya itu baunya astagfirullah lah kan. Pernah saya jumpa sama orang desa itu, saya tanya, ke desa saya aja itu tercium. Orang desanya apa tahan? Katanya kan, ya tahan nggak tahan ya tahan aja. Soalnya orang tuanya diperkerjakan di situ. Kalau nggak tahan, kalau kita demo ya bilang pekerjaan lah. Itu kan udah masuk mekanisme orang itu kan. Itu masuk ke penjajahan jenis baru. Jadi dengan diciptakan lapangan kerja, kita nggak sadar lagi bahwa dia sekarang sedang di tempat kita. Sebenarnya kita yang tuan di situ. Ya. Ini loh bang. Apa tuh? Sebenarnya saya tadi kan mau bilang pepatah Minum, itu. Bu. Nggak apa. Oh, Tapi saya lupa pepatahnya. Jadi saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya bang. Tadi kan ada tuh kutipan-kutipan di IG abang. Jadi biar teman-teman nggak penasaran nih IG abang, boleh nggak dikasih tahu biar nanti follow gitu? IG. Iya, IG apa itu? Instagramnya? Iya, Instagram Ariski RM. Ariski RM. Tahu Hariski. mungkin tempat-tempat di Tahu dia. Iya, Ariski RM. Oh, Instagram. Kalau sosial media lainnya ada? Ada Twitter. Apa itu? Dikasih tahu aja bang, Twitter, semuanya. RM Ariski. Kalau TikTok ada? Ada. Nggak ada, alhamdulillah. Itulah idaman saya. Kalau Facebook ada Ariski RM juga. Ariski RM semua. Ariski RM. YouTube ada? Tahu enggak? Buatlah bang, nanti Buat. demo. Nggak Upload. nggak usah. Kenapa nggak usah? Kan YouTube itu sekarang bisa itu di AdSense. Dan dapat uang. Iyalah. Bonus tuh, kan kita ikhlas. Oh, iya. Tapi kan sekarang ya mungkin buat abang uang itu nggak terlalu penting ya. Tapi bagi kami ini uang itu masya Allah penting sekali ya. Oke bang. Ini minum ya? Oh iya silahkan minum dulu.
Nih bang, di IG ya bang, saya ada lihat tuh di bio-nya Quran Surah Al-An'am ayat 32. Saya penasaran waktu lihat-lihat tadi scroll-scroll, kok bio-nya ini ya? Tumben biasanya orang bio Bismillahirrahmanirrahim atau singkatan nama pecah gitu kan. Ini Quran Surah Al-An'am ayat 32. Kebetulan saya nggak bisa hafal ini Surah Al-An'am. Boleh nggak abang jelasin ini? Apa maknanya? Itu di surah Al-An'am ayat 32 bilang gitu, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah senda gurau. Gitu. Kan jangan kita terlalu serius lah sama kehidupan dunia. Jadiin dunia ini sebagai pembelajaran aja. Untuk apa? Jadi fanatik kita sama dunia, seserius-serius kita sama apa yang kita cari di dunia, tetap yang harus kita cari pertama itu ilmu untuk bekal kita di akhirat. Itulah maksudnya. Jadi sekedar mengingatkan aja di situ. Jadi pun kalau kita langsung tulis ayat, paling cuma dibaca, terus pun nggak muat karena bio itu kan karakternya cuma bisa entah 40 ataupun berapa, muat semua. Jadi dan kita tulis Quran Surat Al-An'am gitu. Jadi kan orang kalau ada orang-orang stalking apa nih? Terus kan buka Google. Jadi saya langsung mereka membaca Al-Quran juga. Ya, wah, ini ide bagus ya, nanti bisa lah kita coba. Oke bang, itu moto hidup abang atau bukan? Enggak, itu Itu sekedar mengingatkan. Kalau aja. abang punya moto hidup nggak? Moto hidup abang ya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Dari dulu emang kayak gitu ditanamin sama Oma. Oma pernah ceritain orang tua ya. Mama pernah itu, jadi ada orang jualan ya, jualan sate ya. Jualan sate itu kan berbanjar ya, berderet. Ya sekitar 5-6 kan, 6 orang jualan sate. Berhenti mobil situ, sama mobil situ. Udah saya bilang, "Mang, nggak enak di situ," bilang. Nggak ada orang tuh, keras satenya, udah pernah makan kan, gitu. Nanti Oma langsung turun di, memang nggak ada orang, ujungnya itu nggak ada orang. Turun situ langsung pesan pesan 2 porsi, langsung makan keras, karena udah pernah makan emang di situ, makanya nggak ada orang. Bilang sama Oma, karena nggak ada orang lah kita harus di sini, karena nggak semua rezeki, karena kita tahu di situ nggak ada orang dan kita sadar di situ nggak ada orang, maka rezeki orang itu ada di kita. Dan sama Oma, jadi istilahnya jangan kita berbondong-bondong ke yang enak itu, jangan, tapi ini lebih butuh, kata Oma. Nah, kita dengan nggak makan sate kita cuma bisa hidup. Mungkin orang ini kalau nggak laku satenya, dia mau kasih makan anaknya pakai apa? Situ terotak abang. Allah, aku aja nggak ada kepikiran kayak gitu. Itu mama tuh. Iya bang, karena fenomena yang kita lihat sekarang itu, kalau kita apalagi bulan puasa mau beli bahan buat buka puasa, gimana nih? Kayaknya tuh nggak enak, nggak ada yang beli itu. Kemana? Oh itu ada yang beli, ya, gitu kita kan pasti banyak ya. gitu kan. Nah. Karena iyalah bang, kita kan ini, tapi kalau buat saya ya, uang kita udah 10.000. Kapan lagi kita makan enak? Kalau kita beli, Allah nggak enak, sayang uang gitu kan. Tapi itu bagus juga, membeli untuk membantu, bukan karena perlu. Itu perlu juga sekali, tapi jangan terlalu juga bang. Selalu makannya enak, susah juga kita. Itu terotak kali bang tuh, mama. Nanti soalnya baru-baru kemarin kejadian tuh, baru-baru kemarin jemput kemari, kalau nggak bawa motor. Berhenti di situ, udah aku bilang, aku nggak keras. Siap makan, baru dibilang sama Oma. Siap makan, nggak bisa, baru dibilang sama Oma. Gitu. Bang, ini abang kan jurusan FKIP, Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi abang aktifnya di demo-demo kayak gitu. Itu gimana? Itu padahal kan maksudnya biasanya kan orang hukum tuh yang sering demo-demo gitu. Kok bisa sih abang dari FKIP ini, tapi jalurnya itu ke demo-demo hukum gitu? Gimana tuh ceritanya? Itu udah cerita tadi, abang masuk kuliah aja itu karena orang tua ya. Kebetulan orang tua, mama sama ayah abang itu bahasa Indonesia dua-dua. Bahasa Indonesia. Sarjananya di situ, gitu. Makanya masuk ke situ. Terus ya rupanya basic kita nggak di situ, terus mama maksain di situ, kita cuma penuhin keinginan orang tua di situ. Tapi kan kita nggak harus menjadikan diri sebagai apa yang diinginkan, nggak. Jadi niat mama sama ayahnya abang mungkin biar ada penerus lah. Iya, seharusnya kayak gitu kan. Tapi enggak deh. Jadi bang, ngomong-ngomong sama abang yang peka hukum ini, menurut abang hukum di Indonesia saat ini gimana sih bang? Hukum Indonesia saat ini. Ini seperti dilihat sekarang nggak di media-media besar, mungkin kalau ada nonton TV ya, mana apa tajam ke bawah tumpul ke atas, yang mana
terlalu memberatkan orang-orang lemah ya. Mungkin itu ya yang terlihat sekarang. Yang diperlihatkan entah yang terlihat itu kan dua narasi yang berbeda. Kayak seperti itu. Abang ikutin juga nggak sih yang saat pembunuhan Laskar FPI itu kan maksudnya hilang gitu, iya nggak sih bang, hilang gitu kasusnya. Terus kalau ada nih artikel yang saya baca, ini bukan statement saya baca artikel nih bang ya. Kalau sama ulama polisi itu wah cepat-cepat banget nangkapnya. Terus ada itu artis lah NM itu kok tiba-tiba udah nggak jadi ditangkap. Gimana tuh pendapat abang? Gini abang nggak mau masuk, takutnya nih kita lahir di sini dengan berbagai perspektif kan ya. Jadi takutnya ntar kalau kita bicara ataupun sedikit mengupas terkait kasus NM tadi, terus kasus pembunuhan ya, itu banyak perspektif yang melihat. Tapi ya pokoknya intinya dari yang diperlihatkan sekarang bahwa memang hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kayak rentan menyerang orang-orang yang lemah yang diperlihatkan. Nggak berani juga kita nih kupas terlalu dalam. Karena podcast kan. Ya, nggak berani juga ini setajam parang. Tapi nanti waktu diskusi bisa diskusi lebih lanjut, mungkin bisa kita diskusi terkait itu. Iya, nanti Banyak bang. juga kajian-kajian sama abang bisa angkat. Terus PDF mungkin kalau mau baca buku ada juga. Abang suka baca soalnya. Ya. Gini bang, kalau kita bahas tentang hukum itu kan yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, kira-kira itu salah siapa sih? Kok bisa sampai kayak gitu? Salah siapa ya? Salah siapa? Penegak ya, berarti yang menegakkan hukum itu sendiri ya. Kalau misalkan ini ada pernah nonton nggak film Siapa di Atas Presiden yang pemerannya Rizky Nazar? Enggak. Ini di film itu sedikit banyaknya kayaknya terkupas sih. Dia nggak tahu kita siapa yang mengendalikan ini. Tapi kita berjalan semestinya dan melihat apa ketidakpastian yang ada di dalamnya. Dalam tuh. Tapi menurut saya nih bang, bukan salah orang-orang itu aja yang menjabat, tapi orang-orang pemilih nih, yang memilih itu karena iming-iming uang itu juga Money bersalah. politik. Iya, itu juga bersalah, ya nggak sih bang? Iya. Padahal satu suara dia itu menentukan nasib bangsa, tapi rela dijual dengan harga 50.000 atau dengan beras. Terus ya akhirnya pemimpin yang tidak bertanggung jawab terpilih gitu. Logika berpikirnya seharusnya gini, yang harus bisa kita bangun. Jadi dengan dia mengajukan dirinya dengan tawaran uang, seharusnya pemilih-pemilih ini harus berpikir bahwa ketika dia mampu mencapai kursi ataupun mampu menargetkan kursi untuk jalan dia ke depan, setelah dia mendapatkan kursi itu, otomatis dia bakalan mengambil balik uang yang telah dikeluarkan untuk meraih kursi itu sendiri. Nah, sehingga kalau berpikir sesederhana pikiran itu, berarti otomatis dia nggak bakalan milih, karena kalau menang dia pasti bakal mencari keuntungan. Dan seharusnya rakyat harus tahu bahwa uang yang diberikan kepada misalnya kita bilang legislatif itu juga uang dari kita. Tapi ya begitulah mirisnya. Tapi ini mungkin bisa jadi perhatian pemerintah juga. Semiskin ini loh masyarakat Indonesia, 50.000 aja mau untuk satu suara. Di Biren ada juga dulu kemarin kasusnya, terus sampai dijuluki kota 100.000, mungkin pernah dengar ya. Nah, itu money politik juga. Jadi bang kan kalau udah kayak gini nih kejadiannya, menurut abang ada nggak sih yang bisa mengubah yang sudah ada ini menjadi lebih baik gitu? Berarti istilahnya pemimpin siapa yang cocok? Bukan gitu ya, terserah abang lah. Jawaban abang misalnya apa? Ada nggak yang bisa merubah sistem ini? Nggak ada. Tapi saya lihat nih kan di IG abang juga yang kutipan dari Bung Karno, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Pemuda yang dimaksud sekarang siapa? Bahkan pemuda-pemuda sekarang nggak sadar kalau dia pemuda. Banyak ya. Kalau dibilang siapa yang bisa mengubah? Yang bisa mengubah sesuatu itu cuma diri kita sendiri. Kita nggak usah sok-sok merubah orang lain loh. Kita belum bisa merubah diri kita sendiri. Kalau di materi pembebasan gitu,
sebelum kau mau membebaskan orang lain, kau harus terlebih dahulu bisa membebaskan dirimu sendiri. Soalnya kalau abang aja belum bisa bebas dari cengkraman-cengkraman yang memang membuat abang terintervensi, jadi abang nggak usah sok-sok membebaskan orang lain, sok-sok memerdekakan orang lain, sok-sok mengajari orang lain. Jadi makanya kalau misalkan kita mau ubah apapun, ubah dulu kita sendiri, ubah dulu diri kita sendiri. Bahkan abangnya belum sanggup buat ubah diri abang sendiri ya. Mana sekarang kita sok-sokan ubah orang lain. Ya tapi namanya juga proses, sedikit demi sedikit. Yang penting terus bergerak, walaupun merangkak tetap bergerak maju. Iya. Jangan sampai diam di tempat, apalagi kalau mundur, no? Abang ini senyum aja lah, saya ini baper nih, nggak bisa ngomong lagi nanti. Tadi bang kan, kita sempat singgung tentang pemuda. Pemuda. Abang bilang tadi, pemuda sekarang kadang nggak sadar kalau dirinya itu pemuda. Menurut abang, kualitas pemuda sekarang itu gimana sih? Kualitas pemuda, pemuda apa pemudi? Pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi. Kualitas ya, abang nggak bisa ngejudge juga bahwa pemuda sekarang tidak berkualitas. Tapi abang bisa ngatain kalau pemuda sekarang itu krisis identitas artinya tidak mengenal lagi diri sendiri. Soalnya kan kalau kita pemuda ini seharusnya mempunyai semangat juang yang tinggi. Soalnya tidak mudah terpaku ataupun terikat dengan zona nyaman. Soalnya kita harus memang betul-betul berani keluar dari apa yang membuat kita nyaman, sehingga kita bisa belajar dari proses itu, sehingga kita bisa menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran yang paling nyata ke depannya. Ya tapi kita lihatlah pemuda-pemuda sekarang yang lebih memilih untuk terpaku dan terbelenggu dengan zona nyamannya. Mungkin dari itu. Kalau kualitas apa nggak bisa bilang, karena kan abang nggak bisa menakar kualitas pemuda sekarang seperti apa. Tapi kalau untuk krisis identitas ya pemuda sekarang krisis identitas, termasuk abang mungkin. Enggak lah, abang jangan kayak gitu. Bagi saya abang itu udah kayak Lebay. itu Rizky Febian sempurna. Iya bang. Jadi bang kan, ini yang menjadi satu hal yang sangat meresahkan juga. Pemuda-pemudi sekarang ini sudah banyak yang terkena terpaan dari kemajuan teknologi informasi komunikasi. Maksudnya lihatlah bang sekarang, pemuda udah kepekaannya terhadap lingkungan itu udah berkurang. Tapi kemana-mana kalau kita lihat TikTok itu banyak itu. Iya nggak sih bang? Iya. Kita lihat TikTok kayak gitu. Harusnya itu boleh sekedar hiburan, tapi kalau wanita jangan goyang-goyang juga. Maksudnya kepekaan lingkungannya mana? Jangan sibuk dengan dunia sendiri, ya nggak sih bang? Makanya abang bilang tadi kan krisis identitas. Dari situ sih itu mungkin bisa diklasifikasikan kemana saja, bisa diuraikan kemana saja dari krisis identitas itu. Dia tidak sadar diri, tidak sadar posisi. Nah, dari itu juga. Ini bang, seru juga nih ngomong-ngomong tentang hukum, tapi kita jangan jauh-jauh dulu nih ke seluruh Indonesia. Kita sebagai mahasiswa, abang tahu nggak kalau udah ada undang-undang tentang pelecehan seksual di kampus? Tahu. Itu Tahu banget. Permendikbud nomor 30 ya. Ya. Tentang pelecehan seksual PPKS ya. Itu bang, kalau udah ada undang-undang kayak gitu, pasti ada kasusnya, iya nggak? Iya. Menurut sudut pandang abang nih, pelecehan di kampus, di tempat seseorang mendapatkan pendidikan, tapi bisa terjadi seperti itu, gimana tuh? Kalian percaya nggak kalau abang bilang pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja? Saya percaya. Kalian percaya nggak kalau abang bilang bahkan kasus pelecehan seksual itu terjadi di tempat yang paling dekat dengan kita? Ada beberapa kasus abang nggak sebutin institusi, nggak sebutin lembaga, tapi korbannya kita kawan di sebuah kampus. Jadi di kampus ini ada satu dosen yang memang mengharuskan ataupun gimana ya, membuat jadwal untuk konsul skripsi, tapi jadwalnya itu jadwal udah agak-agak kesorean. Sampai si mahasiswi ini itu dia harus nyewa temannya, harus bilang sama temannya, ini saya bayar 100 sampai 50 ribu jagain saya di luar ya. Sampai kayak gitu. Ya kalau ditanya itu kenapa, mungkin kurangnya bacaan ya, ataupun kan kita sekarang kalau
kalau di kampus kita itu sekarang kan ada yang namanya Satgas PPKS. Jadi seharusnya itu diseminarkan bahwa kita mempunyai Satgas, karena dengan Satgas itu dibentuk untuk memberantas predator seksual. Dan seharusnya para mahasiswi dan mahasiswa ini juga harus paham apa saja unsur-unsur pelecehan seksual itu sendiri. Kan seperti kita ketahui bahwa pelecehan itu ada verbal dan non verbal. Sekarang kalau kakak nih tingkat saya bilang kakak cantik, tapi kalau kakak gak nyaman kakak bisa katain itu sebagai unsur pelecehan. Terus kalau ada juga cewek lewat, itu udah masuk catcalling. Jadi catcalling itu juga masuk wadah unsur pelecehan. Jadi pelecehan itu dari hal terkecil sampai hal terbesar. Jadi kita nggak bisa meremehkan itu. Terus juga hal yang paling mudah kita cegah dari itu adalah berhenti menjadikan perempuan ataupun laki-laki sebagai objektifikasi seksual. Jadi objektifikasi seksual yang dimaksudkan di sini jangan pernah melihat perempuan dari cantikannya, dari standar tubuhnya. Makanya saya pernah bilang kan, jadi kalau perempuan yang telah menganggap dirinya cantik, dia telah menganggap cantik itu segalanya, sehingga yang bisa dijual daripada perempuan itu sendiri itu hanyalah cantiknya. Jadi dia udah tidak menghiraukan apapun, dia telah terlalu fokus dengan kecantikannya, sehingga merupakan hal seperti itu. Kalau dari saya ya asal pelecehan seksual itu tetap dari menjadikan perempuan ataupun laki-laki sebagai objektifikasi seksual. Nah, untuk mencegahnya semua teman-teman nih harus paham apa saja unsur-unsur pelecehan seksual itu. Jadi jangan teman-teman sekarang kayak melihat mungkin ada beberapa media-media Instagram yang mengatasnamakan kampus cantik, mahasiswa cantik, mahasiswa ganteng. Itu cobalah terlalu berpikir jangan senang. Oh, aku di post nih sama ini. Jangan masuk ke situ. Tapi ya kenapa? Apa tujuan ke post ini? Standar kecantikan wanita itu dari apa? Apa dari alis? Apa dari bentuk tubuh? Apa dari panjang rambut? Gak seperti itu. Jadi kan itu udah mendegradasi. Jadi pelecehan seksual itu bukan cuman untuk perempuan, tapi laki-laki juga. Iya, laki-laki juga bisa menimpa siapa saja. Kalau udah ngobrol bisa jadi menimpa siapa saja. Jadi bang kan ngomong-ngomong tentang undang-undang itu, alhamdulillah juga bisa membantulah mahasiswa-mahasiswi yang terkena pelecehan itu tahu nih kemana lapornya itu ya. Ya, Satgas itu kalau di kampus kita ada Satgas PPKS. Nah, untuk teman-teman juga itu nanti dipelajari itu sedikit banyaknya kayak unsur-unsur pelecehan seksual, belajar lebih lanjut juga. Nanti kalau misalkan mau butuh materi ya bang kirim materi di send WA ataupun Instagram. Ngomong-ngomong nih bang, kita udah lama banget nih cerita-cerita sampai gak sadar waktu teman-teman. Jadi bang, sebelum kita tutup nih pembicaraan kita, nanti mungkin bisa kita lanjut di podcast selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup, boleh nggak bang, abang kasih nih pendapat abang ataupun harapan abang untuk pemuda-pemudi Indonesia dan kepada mungkin seluruh penonton yang menonton acara kita, apa harapannya? Oke, terima kasih kesempatannya Populai podcast luar biasa juga dari mahasiswi luar biasa yang ada di ilmu komunikasi. Sebelumnya semoga sukses terus, semoga semakin bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menjadikan khususnya diri sendiri dan umumnya kepada Indonesia. Baik dari saya, kalau memang pesan-pesan terakhir nggak ada kayaknya, tapi lebih ke jangan berhenti berbuat baik, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia. Oke, terima kasih banyak bang sudah hadir di Populai Pod hari ini. Populai Pod, podcast penuh nilai dengan mengundang orang-orang yang ya punya nilai ya. Sama-sama belajar. Terima kasih banyak ya bang sudah datang. Dan kepada teman-teman jangan lupa untuk terus ikuti Populai Podcast penuh nilai. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.